Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Winarsi dengan NIM 055055898. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai tahapan awal mediasi perceraian yang berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pertama, mari kita pahami dasar hukum dan kewajiban mediasi. Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara perceraian, wajib menempuh proses mediasi terlebih dahulu sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara. Kewajiban ini berlaku di seluruh pengadilan tingkat pertama dengan pengecualian untuk perkara-perkara tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 2. Apabila mediasi tidak dilaksanakan, akibatnya sangat serius. Putusan hakim dapat batal demi hukum. Selain itu, hakim wajib mencantumkan nama mediator dalam pertimbangan putusannya. Tahapan berikutnya adalah sidang pertama atau tahap pramediasi. Pada sidang pertama, majelis hakim akan memeriksa kelengkapan berkas mulai dari surat gugatan, surat kuasa, hingga surat panggilan para pihak. Hakim kemudian menjelaskan kepada para pihak bahwa mereka diwajibkan menjalani mediasi sebelum proses perceraian dapat dilanjutkan. Hakim juga menjelaskan kemungkinan biaya jika menggunakan mediator non-hakim dari luar pengadilan. Di akhir sidang pertama ini, para pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi sebagai bukti bahwa mereka telah memahami seluruh prosedur yang akan dijalani. Setelah sidang pertama, para pihak diberi kesempatan untuk memilih mediator. Ada dua pilihan. Pertama, mediator hakim, yaitu hakim dari pengadilan yang sama namun tidak menangani perkara tersebut. Layanan ini tidak dipungut biaya jasa. Kedua, mediator non-hakim, yaitu pihak dari luar pengadilan yang telah memiliki sertifikat mediator resmi. Biaya jasanya ditanggung bersama oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Apabila para pihak tidak dapat sepakat dalam memilih mediator, maka ketua majelis hakim berwenang menunjuk mediator dari daftar yang tersedia di pengadilan. Setelah mediator ditentukan, majelis hakim segera menerbitkan penetapan perintah mediasi dan secara resmi menunjuk mediator yang bersangkutan. Dengan diterbitkannya penetapan ini, proses persidangan ditunda untuk memberikan ruang bagi pelaksanaan mediasi. Mediator kemudian menentukan hari dan jadwal pertemuan. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita atas perintah hakim. Adapun biaya pemanggilan dibebankan lebih dulu kepada penggugat melalui panjar biaya perkara. Seluruh jadwal mediasi juga dicatat ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP milik pengadilan. Kita masuk ke tahap pembukaan sesi mediasi. Di sini, mediator memulai perannya dengan memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling mengenal. Mediator kemudian menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi. Bahwa mediasi adalah proses sukarela yang bertujuan mencapai perdamaian. Mediator juga menegaskan bahwa posisinya netral dan tidak berwenang mengambil keputusan apapun. Setelah itu, bersama para pihak, mediator menyusun aturan pelaksanaan. Masing-masing pihak menyampaikan permasalahan secara bergantian, berimbang, dan dengan etikat baik. Para pihak juga dapat diminta menyerahkan resum perkara kepada mediator. Salah satu hal yang paling mendasar yang diperbarui dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 adalah aturan mengenai etikat baik. Jika penggugat dinyatakan tidak beretikat baik oleh mediator, maka gugatan tidak dapat diterima dan penggugat dihukum membayar biaya mediasi. Jika kedua belah pihak sama-sama tidak beretikat baik, gugatan juga tidak dapat diterima, namun tidak ada pihak yang dihukum membayar biaya mediasi. Ketentuan ini menjadi ruh dari Perma 2016 untuk memastikan mediasi berjalan sungguh-sungguh bukan sekedar formalitas. Mengenai batas waktu, proses mediasi berlangsung maksimal 30 hari terhitung sejak diterbitkannya penetapan perintah mediasi. Apabila diperlukan dan disepakati para pihak, waktu dapat diperpanjang 1 kali selama 30 hari tambahan. Khusus untuk perkara perceraian, berlaku ketentuan berikut. Jika mediasi gagal, artinya para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk rukun kembali.
maka proses perceraian baru dapat dilanjutkan. Namun, jika dalam gugatan terdapat tuntutan lain seperti harta gono gini atau nafkah, mediasi dilanjutkan untuk tuntutan-tuntutan tersebut. Kesepakatan yang tercapai dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian dan baru dapat dilaksanakan setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap. Sebagai penutup, mari kita lihat ringkasan alur tahapan awal mediasi perceraian secara keseluruhan. Dimulai dari sidang pertama dan penjelasan hakim, dilanjutkan dengan pemilihan mediator. Kemudian, diterbitkan penetapan perintah mediasi. Lalu, kemudian pemanggilan para pihak, kemudian masuk ke pembukaan sesi mediasi, dan akhirnya berlangsunglah proses mediasi selama maksimal 30 hari. Jika mediasi berhasil, hasilnya dituangkan dalam akta perdamaian atau gugatan dicabut. Jika mediasi gagal, pemeriksaan perkara perceraian dilanjutkan. Demikian pemaparan saya mengenai tahapan awal mediasi perceraian berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.